Salam budaya, rahayu untuk kita semua. Jadi dalam pembahasan kali ini sebagai netizen Indonesia dan juga akan menanggapi netizen yang ada di Indonesia ketika melihat atau mendengar sebuah bencana seperti tsunami, banjir, tanah longsor, dan juga kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini di LA Amerika Serikat tersebut. Itu saya mirisnya bukan ketika saya melihat atau menonton video kebakaran tersebut, tapi miris melihat teman-teman dalam komentar tersebut. Jadi saya nonton video tersebut tidak hanya satu channel, dua channel, hampir rata-rata di beberapa channel, hampir rata-rata itu banyak sekali komentar. Teman-teman saya sendiri juga ikut komentar di dalam video tersebut. Mereka bukannya kasihan, bukannya berduka, tapi mereka seperti seolah-olah mengutuk atau merasa senang ketika melihat orang-orang yang ada di LA tersebut, rumahnya kebakaran, itu sudah dianggap adalah hukuman dari Tuhan tersebut. Jadi saya pribadi sangat miris melihat teman-teman saya netizen akan demikian. Seharusnya kita itu mayoritas penduduknya rata-rata itu punya beragama, punya keyakinan yang kuat. Seharusnya kita itu tidaknya kita harus empati, harus simpati, harus kasihan, karena kita harus punya rasa kemanusiaan ya. Jadi menurut saya kita semua itu sudah diajarkan di agama masing-masing bahwa kita itu harus punya rasa prikemanusiaan dan adil dan beradab tersebut. Setidaknya walaupun kita hanya orang kecil, setidaknya kita itu harus punya rasa simpati atau rasa kasihan. Jadi kita itu walaupun sebagai orang miskin seperti saya itu, ketika berdoa, mendoakan atau melihat sesuatu di media sosial itu harus mengucapkan kata-kata yang baik. Apapun yang kita ucapkan suatu saat juga akan kembali. Apa yang kita keluarkan dari dalam hati kita, walaupun itu di dalam komentar. Karena apa? Karena saya itu melakukan penelitian, bukan sebuah komentar di dalam video tersebut, itu akan rasa dari dalam hati ketika mengetik seperti itu. Itu pasti ketika mau mengetik, mengatakan sesuatu itu pasti akan muncul dari dalam hati dan kemudian ditulis di situ. Itu bisa menjadi karma buat kita semua. Seperti tidak semuanya itu, beberapa netizen itu malah seneng atau ketawa-ketawa atau memang itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka dalam perkataan tersebut. Itu sungguh miris. Jadi orang-orang yang mengatakan atau di dalam komentar menunjukkan bahwa orang-orang di zaman sekarang itu sudah tidak punya rasa prikemanusiaan. Yang terjadi di LA tersebut itu adalah sebuah bencana alam. Bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman semua jika melihat suatu bencana walaupun itu di luar Indonesia, itu jangan mengatakan seperti itu, karena kita itu berhadapan dengan alam seperti itu, dan doa-doa kita itu juga belum tentu diterima oleh Tuhan. Makanya kita itu harus sadar diri bahwa sesuatu yang kita ucapkan itu bisa kembali kepada diri kita. Mereka merasa senang seperti itu dan mereka melakukan cocok logi. Kita itu walaupun berbeda negara, berbeda agama, kita itu suatu saat nanti akan saling membutuhkan seperti itu. Itu tanpa kita sadari, kita itu sebenarnya sudah membutuhkan orang-orang yang kita benci, orang-orang yang tidak kita sukai seperti itu. Tanpa kita sadari seperti itu, kita juga bisa menikmati apa yang mereka buat, padahal barang-barang yang dibuat mereka adalah yang membuatnya itu adalah orang-orang yang tidak kita sukai seperti itu dan tanpa kita sadari. Nah, kalau bisa ketika mendidik anak-anaknya atau mendidik generasi muda yang akan datang itu harus diajarkan tentang adab
budaya katimuran, karena kita sebagai orang Indonesia itu punya budaya yang adiluhung yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kita harus mencontohkan kepada generasi-generasi muda ketika melihat sesuatu tersebut, jangan sampai membenci. Kita harus punya toleransi, kita itu harus punya rasa kemanusiaan. Walaupun orang-orang yang mengalami musibah tersebut orang-orang berbeda dengan kita, atau walaupun mereka pernah memusuhi kita, seperti itu kita harus punya toleransi yang tinggi dan punya rasa kemanusiaan. Generasi muda itu kalau sudah kehilangan adab, kehilangan sopan santun, maka suatu bangsa, walaupun dalam bangsa tersebut itu sudah kemajuan teknologi seperti itu tidak akan, pasti suatu saat juga akan hancur ya. Walaupun di negara kita itu sudah canggih dengan teknologi modern, tapi kalau sifat-sifat orangnya itu sudah tidak punya rasa malu, tidak punya rasa empati, tidak punya rasa kemanusiaan. Video ini saya tujukan kepada teman-teman atau adik-adik di bawah saya, generasi-generasi penerus bangsa Indonesia yang akan melanjutkan Indonesia di masa mendatang, harus belajar gimana caranya menghormati orang lain, gimana caranya menghargai orang lain, gimana caranya berterima kasih kepada orang lain. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau orang-orang tersebut sudah tidak bisa menghormati alam seperti itu, maka suatu saat juga akan hancur ya. Jadi alam itu tanpa kita sadari sebenarnya merawat kita, menghidupi kita. Kita minum juga sumber dari alam, kita makan juga dari hasil dari alam, seperti itu. Jadi ketika melihat sebuah bencana kebakaran tersebut, sebenarnya itu adalah murni dari bencana alam, itu bisa kita atau setidaknya bisa menafsirkan bahwa di dalam lingkungan tersebut mereka memang benar-benar tidak menjaga alam, seperti itu. Dan kita harus mencontoh dengan kejadian-kejadian tersebut, jangan sampai kejadian-kejadian tersebut itu menimpa pada lingkungan kita. Makanya kita itu harus sadar diri, harus tahu diri. Jadi walaupun kita itu percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, walaupun setiap agama itu berbeda-beda menyebutnya nama Tuhan tersebut, kita itu juga harus menghormati alam tersebut. Jadi kalau kita sudah tidak bisa menghargai alam tempat yang kita tinggali, tempat kita hidup ini ya, maka otomatis kita itu sudah murtad kepada alam tersebut. Bencana yang ada di dunia maupun yang ada di negara kita itu, saya itu kadang-kadang miris melihat para netizen tersebut yang mengatakan ketika melihat sebuah bencana terus kemudian mengutuk, melakukan cocok-cocok logi seperti itu, bagi saya sebuah tindakan tidak benar seperti itu. Dan orang-orang tersebut, mohon maaf kalau kata-kata saya ini menyinggung perasaan panjenengan, memang gitu. Kita itu memang harus saling mengingatkan. Jika ketika saya salah dalam bertindak, saya itu senang diingatkan oleh teman-teman. Ketika saya melihat kekeliruan, juga saya punya kewajiban untuk saling mengingatkan bahwa perbuatan yang diucapkan walaupun hanya berbentuk tulisan dalam komentar tersebut itu tidak benar dan tidak cocok untuk ditirukan, dan suatu saat nanti juga akan ditirukan oleh anak-anaknya mereka sendiri, seperti itu. Jadi sebenarnya orang yang melakukan seperti itu juga tidak ingin anaknya melakukan seperti perbuatan orang tuanya yang dilakukan seperti dalam komentar tersebut. Miris banget ketika melihat kejadian-kejadian seperti itu. Saya hanya bisa mengelus dada ya. Mungkin kalau yang membuat konten hanya saya seorang, saya itu orang biasa, orang miskin seperti itu ya, sebagian orang akan menertawakan saya ya tidak apa-apa. Itu sudah menjadi resiko saya ketika saya membuat sebuah video itu diketawakan atau diremehkan. Bagi saya itu adalah sebuah penyemangat bahwa saya dalam pembuatan konten tersebut itu
berkeinginan bermanfaat bagi orang banyak atau orang yang tidak mengetahui dan orang yang tidak tahu atau bagi orang yang awam saya tunjukkan seperti itu. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja menyinggung perasaan panjenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.